Kita lanjut ya. Jadi ini contohnya saya akan membuat 2 lantai ya, seperti itu. Tinggal kita copy saja. Dengan kita sudah cek arah X sama Y ya. Saya matikan ya select grid-nya biar tidak mengganggu. Jadi kita sudah coba untuk arah X dan Y, apakah tadi kita sudah coba arah X dan Y, yang sekarang kita akan coba ke arah Z-nya. Kita buat 3 lantai ya teman-teman. Contohnya saya akan cek di gambar dulu ya. Nah seperti ini. Nah, kita bisa cek di sini apakah kalau misalkan saya ubah ketinggiannya ya, maka dia juga akan berubah. Misalkan saya ubah menjadi 4000. Nah, dia akan menurun seperti ini. Dan saya ubah menjadi 10.000 misalkan. Nah, dia akan naik seperti ini. Kemudian saya akan ubah jadi 15.000 ya. Maka di sini akan naik. Nah, kita bisa cek gambar 3D-nya juga. Nah, ini saya fit work area dulu ya. Saya tambahkan tadi kan 15.000 ya. Nah, jadi terlihat. Oke, saya ubah langsung di sini ya. Saya ubah menjadi 3.000. Ini 6.000 ya. Kemudian di sini 9.000. Dia akan turun. Nah, seperti ini jadinya. Nah, seperti itu. Jadi dia akan turun. Nah, kemudian mungkin teman-teman akan bertanya terkait plat ya. Oke, sekarang kita akan bahas yang plat. Apakah plat juga akan ikut berubah? Selama pemodelannya benar, yaitu dari dari antara garis ke garis atau titik ke titik, dia akan benar. Nah, kalau untuk masalah dinding kurang lebih hampir sama seperti balok ya, sama kolom ya, hampir sama dengan kolom. Nah, dan saya akan contohkan ketika perubahan itu jadi di plat. Di grid di plan L1, L2 aja ya. Saya contohkan di L2. Saya akan buat konkret plat ya. Saya buatnya tetap dari garis ini ya, teman-teman. Dari garis ini ke sini. Saya akan buat dua plat di sini sama di satunya lagi. Jadi untuk modeling itu banyak cara, tapi tetap harus menyesuaikan dengan kaidah atau ya dengan banyak cara tapi dengan cara yang benar gitu. Nah, seperti ini ya. Dan kalau misalkan teman-teman mau menurunkan plat ini yang elevasinya sejajar dengan balok, teman-teman tinggal ubah aja di sini ya. Ubah di position aja turun seperti ini ya. Kita akan cek di gambar 3D-nya apakah dia akan berubah ya. Tiganya ini banyak banget tadi. Oke. Ini saya akan contohkan ya apakah dia akan berubah. Misalkan saya akan ubah ke arah Z-nya ya, ketinggiannya. Nah, dia ikut berubah. Terus arah X-nya ya.
jadi 3000. Nah, dia ikut berubah ya. Mungkin saya ubah menjadi 3000, 3000, 4000, 5000. Nah, dia akan berubah seperti ini. Jadi jaraknya 4000, 5000 seperti ini. Terus untuk arah Y-nya, ya, arah Y-nya karena besar, saya ubah yang bagian sini ya. Saya ubah menjadi 2000. Dia ikut mengecil untuk plat. Nah, mungkin nanti ada pertanyaan lagi terkait balok anak bagaimana ya. Nah, kalau terkait balok anak itu eh, memang nggak sulit sih. Maksudnya balok anak itu kan ketika kita buat balok anak, dia kan tidak ada garis grid ya di antara gambar balok anak, itu biasanya jarang sekali. Eh, nah di sini kan bisa kita atur ya. Nah, untuk ketika terjadi perubahan seperti ini, otomatis untuk view depth-nya kadang-kadang kita harus atur lagi dari awal ya. Kalau misalkan tidak muncul uh, objeknya, kita bisa atur seperti ini contohnya. Nah, misalkan di sini saya akan membuat balok anak ya, pakai baja saja. Nah, di sini kan, nah kalau kita akan buat balok anak di sini, dia tidak akan berubah sih, memang karena kita harus tetap membuat apa namanya, cari sini. Kita harus tetap membuat garisnya. Wah, ini di sini lagi harus saya pindah. Saya move. Ya, seperti ini. Kita bisa cek aja, dia nggak berubah sih setahu saya. Jadi kita harus membuat garis grid juga untuk balok anaknya seperti itu, cuman nanti bisa kita atur. Misalkan di arah CD ya, arah CD itu arah bisa arah Y, misalnya kayak berbesar. Nah, otomatis balok anaknya nggak ikut. Atau arah sini ya, saya ubah, saya panjangin jadi 8.000. Nah, dia tidak ikut ya, dia nggak ikut seperti ini. Kalau anaknya nggak ikut ya. Eh, yang ini nggak ikut ya. Ya, dia tidak ikut tuh. Jadi bentar, ini ya 2000 ya, 3000. Nah, yang ini nggak ikut. Kenapa yang ini ikut sedangkan yang ini tidak? Coba saya cek lagi ya, mungkin bisa jadi karena dia kurang kurang pas tengah, bisa jadi.
Oh, ini udah mulai ikut ya. Untuk yang balok anak, ini udah mulai ikut untuk yang searah. Tapi mungkin yang arah X dia ikut, tapi arah Y ini mungkin dia agak agak susah bacanya. Nah, itu ubah ke 3000. Nah, dia nggak ikut. Sehingga eh hanya dia berubah ke arah X saja kan. Itu pun juga harus apa ya? Dia harus dibuatnya harus pas nabrak juga dengan apa pertemuan dengan balok harus benar-benar sesuai ini ya. Nah ini harus harus benar-benar sesuai di tengah-tengah balok. Kita bisa cek lagi. Nah ini sudah sesuai. Cuman ke arah Y-nya itu dia belum bisa berubah sehingga butuh apa ya? Butuh tambahan di sini ya garis misalkan membuat grid ini saya nonaktifkan dulu magnetiknya ya modify. Itu saya akan menambahkan tengahnya ya. Nah ini penamaan bisa kita atur di grid ini contohnya aja di sini bisa kita atur bagian sini atau bisa kita kosongkan ya misalkan. Nah kemudian saya kembalikan lagi yes. Nah seperti ini. Kemudian saya atur ukurannya misalkan tadi ya 2500 nih. Nah, kemudian saya atur menjadi 3000 ya teman-teman. Saya modify. Sorry 3000 ya. Nah, ada yang tidak pas tadi. Kalau ini berubah ya tadi ya. Bagian yang sini berubah. Ini berubah 5000 nah. Bagian sini nih. Harus kita ubah. Silakan 6000 ya. Nah, ini berubah. Cuman yang di sini belum berubah mungkin yang pertama adalah karena tadi mungkin garisnya belum pas ya. Coba kita atur lagi. Coba kita pasin dulu ya. Mungkin kita nggak lurus atau kita kan bisa melihatnya kan. Oh di sini ya tadi ya. Mungkin karena nggak ini kan nggak lurus sebenarnya. Saya buat baru binnya sini sini. Nah ini bisa kita cek. Nah, sini sudah berubah ya. Jadi kemungkinan sedikit saja nggak sesuai beberapa mili itu otomatis dia tidak akan berubah gitu ya teman-teman. Jadi harus kita cek seperti itu. Nah, jadi balok anak perlu ada garis istilahnya garis grid, garis bantu grid gitu ya untuk supaya dia bisa menjadi magnetic grid juga. Kalau ini saya hilangkan, maka dia akan tetap magnetik tapi dia hanya menyesuaikan arah X-nya aja. Nah, untuk arah Y-nya ini kita harus buat grid lagi gitu. Yang tadi sudah saya contohkan, triknya adalah kita off-kan dulu atau kita matikan dulu magnetic grid-nya, kemudian kita tambahkan garisnya di tengah ya untuk balok anak. Kemudian baru kita hidupkan lagi. Nah, seperti itu jadinya. Kurang lebih untuk penggunaan dari grid ya, magnetic grid. Jadi itu terkait penggunaan dari magnetic grid. Jadi magnetic grid ini bisa digunakan ketika di basic design maupun di desain yang kompleks ya. Comprehensive design juga bisa. Dan kemudian selama modeling kita itu benar gitu ya, caranya benar, penempatannya benar, maka insya Allah grid yang kita ubah akan mengubah bentuk dari part atau objek itu. Jadi kita harus modelingnya dengan benar dulu baru
nantinya apabila ada perubahan, maka objek atau partnya juga akan menyesuaikan seperti itu. Dan yang sudah kita coba tadi, magnetic grid ini akan sangat mempercepat pekerjaan kita ya ketika ada perubahan ya, baik itu di awal maupun di akhir nantinya gitu. Dan mungkin itu dari saya terkait magnetic grid. Teman-teman bisa coba sendiri nantinya. Pokoknya tips dan trik tadi teman-teman ikutin dari cara modeling yang benar, kemudian bagaimana cara membuat balok anak ya, itu menjadi magnetic grid. Intinya adalah setiap part itu perlu adanya grid ya. Ya ada grid tambahan atau grid maksudnya ada main grid dan juga ada secondary grid juga perlu ya di sebuah objek atau part supaya nanti ketika ada perubahan objek itu atau part tersebut itu bisa berubah sesuai dengan grid yang sudah kita ubah seperti itu. Oke, mungkin sesi singkat saya semoga bermanfaat. Salam sejahtera buat kawan-kawan semua, selamat mencoba, semangat belajar dan semangat untuk terus berkarya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.